Assalamualaikum sahabatku semuanya. Ya, jadi video kali ini ada kisah horor dari seseorang yang bernama Dika. Dika menceritakan pengalaman horornya saat dia dan teman-temannya tersesat di suatu tempat yang disebut dengan hutan keramat. Tahun 2003 kejadian ini bermula saat Dika lagi nongkrong di kampus bersama teman-temannya. Teman Dika yang ada di situ adalah Maya, Sari, Tommy, Udin, dan Dika. Mereka yang awalnya membahas masalah himpunan, tiba-tiba Dika nyeletuk, bosen di kota, liburan yuk ngecamp. Di situ teman-teman Dika langsung menyetujui kecuali Dika. Dika menolak ajakan teman-temannya bukan tanpa alasan, karena 2 hari ke belakang sebelum mereka nongkrong, setiap malam Dika ini selalu bermimpi kalau Dika ini tersesat di sebuah hutan, dan di dalam hutan itu terdapat sebuah pemakaman tua, dan mimpi itu terus berulang. Mau ngecamp di mana sih? Tanya Dika. Gue kemarin habis ngecamp di air terjun, tempatnya bagus dan lumayan sepi, enak lah pokoknya, jawab Dika. Hari itu Dika ini masih belum mutusin. Aslinya Dika ini pengen liburan juga, tapi karena mimpi itu Dika ragu untuk liburan ke tempat-tempat liar. Jadi Dika sebenarnya nggak sekali 2 kali main ke alam liar. Dika di kampusnya aktif di organisasi pecinta alam, jadi dia juga sering naik gunung, rafting, dan sebagainya. Balik lagi ke ceritanya, karena diajak dan diiming-imingi sama teman-temannya, akhirnya Dika pun memutuskan untuk ikut juga. Hari Jumat pagi sehabis subuh mereka berangkat naik motor. Lokasi yang dituju ini cukup jauh. Mereka sampai di desa terakhir sekitar jam 11 siang. Mereka parkir di rumah Pak RT. Yang cowok sholat Jumat, yang cewek nunggu di rumahnya Pak RT di sini. Dika merasa perasaannya agak enak, kayak diliputi rasa was-was. Maya yang melihat Dika ini kayak gak tenang tanya. Lalu dia bertanya, kamu kenapa Dik? Nggak apa-apa kok, jawab Dika dengan pura-pura senyum. Tiba-tiba Sari yang sedang tertidur mengigau, teriak-teriak, Dika dan Maya langsung menampar pipinya Sari untuk membangunkannya. Sari pun terbangun dengan terkejut dan langsung nangis memeluk Maya. Sar, kamu kenapa? Tanya Maya. Ayo pulang, aku takut, ucap Sari sambil nangis. Dika yang mendengar ucapan Sari semakin takut dong, dan ikut nangis juga, karena Dika sebelum berangkat kan juga mimpi sesuatu yang horor. Tiba-tiba Bu RT datang sambil ngasih minum ke Dika dan Sari. Bu RT bilang, Dok, saran ibu lebih baik kalian urungkan saja buat ke air terjun, ucap Bu RT dengan muka memelas. Mereka bertiga hanya diam saja. Tak lama para cowok pun pulang dari Jumatan bersama Pak RT. Pak RT di situ ngasih wajangan ke mereka. Selama di hutan, mereka harus menjaga sikap agar selamat. Setelah makan siang, mereka semua disuruh Pak RT untuk mendatangi rumah sesepuh desa yang bernama Mbah Dul untuk meminta izin. Jadi rumah Mbah Dul ini letaknya ada di mulut hutan. Sampai di rumah Mbah Dul ini bilang, saranku lebih baik kalian kemah di sini saja, gak usah ke air terjun, bahaya, ucap si Mbah Dul. Tapi di situ para cowok tetap ingin berangkat. Setelah melalui berbagai macam argumen, akhirnya mau gak mau Mbah Dul mengizinkan mereka berangkat. Saat berangkat, Dika ini melihat ekspresi Mbah Dul seperti sedih. Perjalanan dimulai. Trek awal
yang dilewati jalan setapak kanan kiri kebun warga. Dika jadi leader. Di belakangnya Sari, Dika, Maya, Udin, dan Tommy. Mereka berangkat jam 12:30 siang dengan target jam 4 sudah sampai di kawasan air terjun. Setelah jalan 1 jam, mereka mulai memasuki kawasan hutan. Disinilah awal mula kengerian. Jalan mulai menurun dan tiba-tiba kabut muncul. Makin lama makin pekat. Mereka berenam mulai memakai headlamp. Perasaan Dika ini semakin gak enak. Ditambah gerimis mulai turun. Mereka mempercepat langkah dengan jarak pandang yang sangat terbatas karena tertutup kabut. Mereka kira perjalanan sudah 1 jaman. Dika di sini mulai takut. Begitu juga Sari. "Dik, kamu beneran tahu jalan kan?" tanya Sari. "Tahu dong, tenang saja," ucap Dika. Makin lama hujan ini makin deras dan mereka semua melihat bangunan gubuk, tapi gubuk yang gak ada dindingnya. Mereka pun memutuskan untuk berteduh di situ cukup lama. Hujan semakin deras, ditambah petir. Mereka terjebak di situ. Sari dan Dika menangis sambil berpelukan. Maya hanya diam saja. Udin dan Tommy berlengkuk. Dan Dika nangis. Udin dan Tommy meringkuk kedinginan, sedangkan Dika kayak kebingungan. Keadaan mulai gelap. Entah jam berapa karena jamnya Dika mati. Padahal itu jam baru. Setelah hujan mulai reda, mereka melanjutkan perjalanan. Truk yang dilalui menanjak dan juga licin. Mereka sering terpeleset di situ. Dika mulai merasa gak nyaman. Biasanya kan kalau di hutan ada suara serangga atau burung. Ini suasananya anyep, hening, dan pas di ujung tanjakan tiba-tiba pluk, Dika berhenti mendadak. Dika pun menjerit karena di hadapan mereka adalah makam tua di tengah hutan. Menurut apa yang ada di mimpinya Dika yang shock langsung dipeluk Maya sama Sari. Dika terlihat sangat kebingungan. "Dik, ini bener jalannya?" tanya Udin. "Kemarin aku gak lewat makam dah," jawab Dika. "Maksudmu kita nyasar?" tanya Udin yang mulai emosi. Udah, ayo kita balik." Di depan buntu wajah si Tommy. Mereka pun balik turun. Mereka jalan cukup lama, tapi tak kunjung menemukan pos tempat mereka berteduh. Karena udah capek, mereka berhenti di bawah pohon. Dika di situ nangis-nangis saat keadaan sudah kacau. Maya tiba-tiba menjerit dan pohon tempat mereka istirahat bergoyang kayak ada yang mainin. Mereka semua langsung lari dan mereka semua berhenti di makam tua. Mereka semua lemas, dan saat-saat seperti itu mereka mendengar suara orang huhuhuhu. Pas mereka noleh ke makam, mereka melihat banyak orang memakai pakaian serba hitam, dan di belakang sendiri ada beberapa orang memikul keranda warnanya hitam. Mereka berjalan sambil bilang huhuhuhu. Sontak mereka sangat ketakutan. Mereka berkumpul saling memeluk. Dika hanya bisa merem sambil nangis. Sari dan Maya baca ayat kursi sambil nangis. Mereka cukup lama seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Pas ditengok, ada beberapa orang rombongan itu berjalan ke arah mereka. Bukan jalan, tapi melayang. Sontak mereka berteriak dan lari. Mereka lari cukup lama. Mereka berhenti saat sampai di sebuah batu besar. Di situ mereka benar-benar putus asa. Tapi tiba-tiba Tommy ini berjalan mundur sambil nunjuk ke atas batu. Ekspresinya menunjukkan kalau dia sangat ketakutan.
Dan pastikan nengok, di atas batu terdapat ular, dan ular ini benar-benar gede. Kepalanya menjulurkan lidahnya. Lagi-lagi mereka lari. Cukup lama mereka lari, dan mereka pun berhenti di tengah jalan setapak. Tenaga sudah habis. Mereka sudah putus asa. Tika merasa kalau mereka gak berada di dalam mereka. Dan tiba-tiba ada 2 buah cahaya obor mendekat. Mereka berenam langsung merapatkan diri sambil berpelukan. Mereka sudah gak sanggup lari lagi. Aku pengen pulang, tangis Maya sama si Sari. Gak cahaya obor itu semakin mendekat. Ditambah suara langkah kaki tiba-tiba muncul. Suara "Le, ayo mulai." Itu suara yang mereka kenal. Pas dilihat itu adalah suara Badul, si sesepuh di desa. Badul memberi syarat kalau mereka jangan berisik. Badul di situ bersama Pak RT, saling pegangan, lihat depan, jangan toleh-toleh, bisik Pak RT. Pas mereka berdiri, mereka sangat kaget. Di situ sudah ramai orang berlalu lalang, seperti di perkampungan. Mereka terus berjalan. Tika di situ terus membaca ayat kursi sambil memejamkan mata, dan tangannya terus memegang tangan Sari di depan dan tangannya Maya di belakangnya. Saat jalan itu, Tika mencium bau-bau aneh, kadang bau harum, kadang bau busuk. Mereka terus berjalan hingga Badul menyuruh mereka membuka mata. Pas saat Tika membuka mata, di situ sudah banyak warga. Tika pun langsung memeluk Sari dan Maya. Lalu mereka diantar oleh warga naik motor ke rumah Pak RT. Sesampai di rumah Pak RT, mereka langsung disuruh bersih-bersih. Lalu mereka disuruh makan. Entah mengapa saat itu mereka ini sangat kelaparan. Mereka makan dengan sangat lahap. Setelah makan, mereka ditanya Pak RT. Awal mula mereka tersesat, mereka pun menjelaskan dengan detail. Kata Badul, mereka tersesat di hutan keramat. Penyebab tersesatnya, Badul gak mau menjelaskan, dan malah nyuruh mereka istirahat, karena mereka hilang sudah 3 hari. Sontak mereka sangat terkejut, karena menurut mereka di hutan cuma semalam. Tika refleks, lihat jam tangannya, dan benar, di jam itu tertulis hari Senin jam 11.30 malam. Esok paginya mereka langsung pulang, karena mereka ingin cepat sampai di rumah mereka masing-masing. Dan syukurlah siang harinya mereka selamat sampai rumah. Kayak ingat saat mereka istirahat di bawah pohon, lalu Maya menjerit. Di situ Maya melihat ada sesosok hitam kurus, tangannya panjang, dan lidahnya menjulur melilit batang pohon tempat mereka istirahat. Nah, segitu aja cerita kita hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Nantikan cerita-cerita horor berikutnya di channel saya. Thanks for watching. See you in the next video.